Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Kapal pengangkut kayu tenggelam, 11 anak buah kapal hilang. Penganiaya kepala rumah sakit TNI di Merauke mengaku kesal tak diizinkan cuti. Puluhan mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kapal pengangkut kayu KM Usaha Baru yang bertolak dari Sorong tujuan Timika Kamis kemarin tenggelam di perairan distrik Amar. Kapal membawa 30 kubik kayu dan ABK berjumlah 18 orang. Saat kapal melintas di perairan Amar, Kabupaten Mimika, kapal dihantam ombak besar dan akhirnya tenggelam. Dalam kejadian tersebut, 7 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 11 orang lainnya belum ditemukan sampai berita ini disusun. Dan informasi yang kami terima dari ke-18 kru yang onboard di kapal berhasil ditemukan oleh masyarakat, yaitu 7 orang. Tentunya masih ada 11 orang yang masih dinyatakan hilang oleh masyarakat. Tim SAR sudah menerjunkan anggotanya untuk melakukan pencarian, dibantu tentara dan polisi. 7 ABK yang selamat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Denpom Merauke masih memeriksa Muhammad Al-Kausar, pelaku penikaman Mayor Beni Arjihans, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat LB Murdani, Merauke. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku kesal karena cuti yang ia ajukan ternyata tidak disetujui korban. Dan Rem 174 Anim Tiwani anggap Brigjen Reza Pahlevi mengatakan pelaku sudah merencanakan perbuatannya. Menurut Reza, hal tersebut terlihat dari pisau yang ia sudah persiapkan dan disimpan di jok motor. Untuk sampai saat ini untuk saksi masih bertahap, ada sekitar 5 orang saksi. Siapa-siapa saja mereka itu, Jenderal? Nama-namanya kami belum mendapatkan. Maksudnya anggota sendiri atau? Anggota sendiri, karena memang tempat kejadian kan sedang melaksanakan apel pagi. Ya. Jadi seluruh anggota yang ada di situ yang kurang lebih ada sekitar 12 orang. 12 orang gitu ya. Jenderal, indikasinya katanya diduga pelaku ini sakit hati, jengkel karena kecewa ya. Intinya kekecewaan yang dilakukan karena dia mau mengambil cuti. Karena kekecewaan itu belum diizinkan, bukan tidak diizinkan. Saya ingatkan itu bukan tidak diizinkan, jadi belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Kebetulan karena pegawai kesehatan ini sangat terbatas sehingga bergantian. Itu yang baru kita dapat. Pelaku sendiri masih bujang, Jenderal? Sudah berkeluarga. Anak berapa, Jenderal? Satu. Anak satu. Jenderal, proses hukum yang maksimal tentunya adalah pemecatan ya? Berat dan pemecatan. Ya, karena kalau lihat dari motifnya juga itu sudah mengarah seperti terencana. Rencana ya? Ya, sudah mengarah seperti terencana. Kenapa? Karena pisau yang digunakan itu seperti pisau yang sudah disiapkan. Seperti terencana, karena pisau kan sangat tajam, panjangnya kurang lebih. Dan dari hasil otopsi kita dapatkan pisau tersebut bukan pisau semacam pisau biasa. Karena tidak ada bengkok sama sekali. Dan lurus, berarti kan sudah cukup tajam dan nancap kurang lebih sekitar 23 cm. 23 cm. Berarti bukan pisau dapur ya? Bukan. Semacam pisau belati yang cukup panjang. Akibat perbuatannya, Muhammad Al-Kautsar terancam hukuman pidana berat dan dipecat dari TNI. Penganiayaan terhadap Mayor Beni Arjihans dilakukan Sertu Muhammad Al-Kautsar yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit TNI LB Murdani, Merauke. Pelaku menganiaya korban usai apel pagi pada Selasa lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aliansi Mahasiswa Merauke kembali menggelar unjuk rasa penolakan RKUHP di gedung DPRD. Mahasiswa bergerak dari Monumen Kapsul Waktu menuju gedung DPRD sambil melakukan orasi.
Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan anggota DPRD saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung untuk berdialog dan menyerahkan petisi. Mereka berharap petisi bisa disampaikan langsung ke anggota DPRD dan Kemenkumham. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya mahasiswa diterima masuk oleh Wakil Ketua DPRD. Saya di sini kita sudah atur semua dengan aksi yang terorganisir yang kemudian telah disepakati oleh teman-teman semua. Kita masuk di gedung ini untuk melakukan pembacaan dan penyerahan petisi. Sepakat kawan-kawan? Maka itu yang kami mau. Saya harap di sini kita sudah bentuk juru bicara kita, yaitu Saudara Andika dan Zed. Silakan, mungkin bisa langsung dibacakan dan kemudian kita lanjut kepada penyerahan petisi dan penandatanganan. Sepakat kawan-kawan? Wakil Ketua DPRD Almarotu Solikan berjanji akan membawa aspirasi mahasiswa ke Jakarta. Iya, karena kita sudah membuat PDF dan karena Pak Ketua posisinya ada di Jakarta bersama Pak Wakil Ketua juga. Kenapa tidak kalau sudah ada Pak Ketua apalagi di sana, biar saja. Itu kan sekarang zaman modern canggih. Sudah kita kirim dia, nanti biar dia yang koordinasi ke Menkumham ataupun ke Komisi 3. Ya disampaikan aspirasi dari ujung timur Indonesia ini, mahasiswa kita ya ikut aktif dan ikut mengkaji RKUHP yang dimaksud. Mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan untuk mempertanyakan hasil petisi yang mereka ajukan ke DPRD. Mereka menolak pengesahan RKUHP yang dinilai tidak demokratis karena terdapat sejumlah pasal yang bisa mengebiri demokrasi, salah satunya mengatur tentang penghinaan pada pejabat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rekan-rekan sekalian, satu suara.